karena kita dengar itu pemerintah di Amerika semua hapuskan itu gandum. Akar masalah itu bernama kebodohan. Kebodohan atau dungu adalah penyakit paling berbahaya. Adalah penyebab segala sesuatu buat diri sendiri dan mungkin buat lingkungan menjadi buruk. Bodoh itu penyebabnya banyak. Antara lain adalah karena turunan. Dari sananya memang sudah begitu. Modal awal kualitas otaknya atau kelakuannya kurang baik. Bisa juga karena orang tuanya orang yang miskin. Sehingga asupan gizinya sewaktu masih kecil. Sewaktu masih di bawah 5 tahun kurang memadai. Sehingga kualitas otaknya tidak berkembang dengan baik. Lingkungan yang kurang baik juga ikut andil membentuk karakter seseorang. Mengapa terlahir dari orang tua yang kurang mampu? Mengapa terlahir di lingkungan yang kurang baik? Karena karmanya atau karma sendiri yang menentukan begitu. Sifat bawaannya yang baik atau yang buruk itu juga ditentukan oleh karma sendiri. Mengapa ada orang beragama yang kelakuannya lebih buruk dari orang yang tak beragama? Tak lain dan tak bukan kebodohan atau dungu itulah yang menjadi penyebabnya. Mengapa fanatiknya buta atau fanatiknya sempit? Lagi-lagi dungu atau delusi itulah penyebabnya. Karena bodoh maka bisa ditakut-takuti oleh orang lain atau oleh guru agamanya sendiri atas api neraka dan iming-iming janji kenikmatan surga. Sehingga dalam hal ini gurunya pun dapat dikatakan sebagai kurang pintar. Kondisi seperti ini terjadi turun-temurun hingga sekarang. Hingga banyak hal sekarang ini yang kondisinya tak kunjung berubah menjadi lebih baik. Bodoh tapi merasa yakin akalnya sehat padahal tidak sehat. Tidak mau memahami dan memaklumi pikiran dan pendapat orang lain. Itulah yang menjadi biang keladi dari fanatik sempit. Atau istilah yang lebih ekstrim lagi adalah fanatik buta. Buta itu sama dengan idiot atau dungu. Lebih berat dari sekedar bodoh. Dalam masalah lain dikatakan sebagai delusi. Orang beragama itu mestinya lebih pintar. Paling tidak mestinya lebih bijaksana dari orang ateis. Karena harus mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit yang diajukan oleh orang ateis seputar agama atau kepercayaan yang dianutnya itu. Jawablah pertanyaan dengan ramah. Bukan dengan marah. Kalau mengedepankan amarah maka kacaulah jadinya. Justru akan dicap bahwa agama itu memang tidak membuat orang menjadi lebih baik. Tapi justru membuat orang menjadi jahat dan beringas. Contohnya sudah banyak. Sudah dicontohkan oleh orang-orang yang disebut sebagai tokoh agama dan sebagai panutan umat. Menjelaskan kebenaran atau menjelaskan yang diyakininya itu hendaknya sebijaksana mungkin, seramah mungkin. Kalau tidak demikian maka bisa jadi akan dilecehkan. Karena temperamental. Mungkin juga karena dianggap jawaban atau argumentasinya lemah. Tidak kuat. Apalagi meyakinkan. Kalau tidak meyakinkan ya tidak apa-apa namanya juga keyakinan. Boleh yakin boleh tidak. Kalau orang lain tidak yakin tetaplah senyum. Kalau tidak yakin dipersilahkan meyakini yang lainnya saja termasuk menjadi ateis kalau memang itu yang menjadi pilihannya. Buat saya sepanjang perilakunya baik. Why not? Yang diperlukan oleh dunia itu adalah kebaikan dan keamanan. Bukan kekacauan. Toh konsekuensinya. Salah atau benar pilihannya. Resikonya menjadi tanggung jawab masing-masing. Bukan orang lain yang harus menanggungnya. Keadilan semesta itu nyata berlaku. Agama itu adalah kabar baik.
Kabar baik atau keyakinan itu banyak sekali dan tidak sama. Karena banyak sekali dan tidak sama, maka seharusnya ada kebersamaan. Ada saling menghormati dan saling menghargai keyakinan lain. Jangan merasa paling benar sendiri. Semuanya memiliki kebenaran masing-masing, atau tepatnya memiliki kebaikan masing-masing. Meski ada perbedaannya, tapi intinya sama, yaitu kebaikan. Perbedaan itu wajar. Jangan semuanya harus sama. Di dunia ini tidak ada yang sama persis. Pasti ada bedanya. Kalau sudah begitu, mengapa harus dipermasalahkan? Sidik jari tidak ada yang sama. Orang kembar itu tidak sama persis fisik dan kelakuannya. Agama itu ada dua golongan. Golongan pertama adalah agama samawi atau agama Abrahamik atau agama wahyu atau agama langit. Golongan kedua adalah agama ardi atau agama bumi. Agama Abrahamik diyakini oleh pemeluk agama masing-masing bersumber dari wahyu atau firman Tuhan, yang disampaikan kepada si pembawa agama masing-masing melalui perantaraan malaikat atau mungkin melalui mimpi. Dalam hal ini tentunya saya tidak tahu persis. Sedangkan agama bumi itu sumbernya adalah si pembawa agama itu sendiri. Memilih agama wahyu yang mana atau memilih agama bumi yang mana, itu dasarnya adalah kecocokan. Berdasarkan penalaran atau berdasarkan akal sehat versi masing-masing. Silahkan juga kalau mau mencari info terlebih dahulu tentang ajaran agama lain. Dari manapun info itu bisa didapat. Bisa dari buku-buku atau dari dunia maya. Adakah saksi mata atau saksi yang valid ketika Tuhan menyampaikan wahyunya kepada pembawa agama? Mungkin saja si malaikat itu sendiri. Atau makhluk yang keluhurannya jauh di atas kita manusialah yang berfirman. Bukan Tuhan. Ingatlah. Tuhan itu bukan makhluk yang biasa berfirman sana-sini atau berkata-kata seperti kita manusia. Karena pilihan-pilihan agama tersebut semuanya dikatakan berdasarkan akal sehat. Ya sudah dihargai dan dihormati saja pilihan masing-masing. Jangan disalah-salahkan lagi. Karena dasarnya adalah sama-sama akal sehat. Kenapa agama dikatakan keyakinan? Karena agama itu banyak dan seperti yang saya katakan tadi. Berbeda-beda. Silahkan diyakini yang mana yang dianggap paling benar. Silahkan diyakini firman Tuhan ke pembawa agama yang mana atau ajaran agama bumi yang mana yang dianggap paling benar. Karena mungkin saja sebelum memilih, masing-masing sudah mencari info ke sana kemari. Sudah bertanya ke sana kemari kepada ahlinya. Dan janganlah seperti katak dalam tempurung tidak bersedia mencari info ke sana kemari. Akhirnya karena merasa paling benar sendiri. Akhirnya hasilnya adalah ujaran kebencian. Teriak-teriak sana-sini mengacaukan suasana. Demikianlah uraian singkat video ini yang berjudul akar masalah itu bernama kebodohan. Atau tidak bijaksana. Semoga bermanfaat. Jika Anda tidak sependapat dengan uraian dalam video ini, silahkan memberikan saran dan komentar. Dan kepada Anda yang sudah menonton video ini sampai selesai, saya mengucapkan banyak terima kasih. Sampai bertemu kembali di video yang lainnya di channel ini. Di channel Hermanu Hadi di YouTube. Semoga Anda selalu sehat, bersemangat menjalani hidup dengan hati yang damai, gemar berbuat kebajikan, dan senantiasa berbahagia. Bye-bye. Dari mana, Dang? Dari pabrik Mincedo. Nggak tahu. Satu hari ada baku tawar nih harga ubi.
Mince, karena kita dengar itu pemerintah di Amerika semua saya hapuskan itu gandum. Kok ubi ini Mince, orang semua bikin makanan pokok di Amerika sana. Masa Limiski? Nana bayangkan Mince, kalau maring Presiden Amerika Joe Biden ada telepon Pak kita, ada tanya ubi putih atau ubi kuning mana yang lebih bagus. Nana bilang ubi apa nih Miski? Kita bilang ubi kuning no Mince, karena ubi kuning Nana bayangkan Mince, Nana rebus selombo, Nana makan deng ikan bakar, Nana colo dabu-dabu. Aduh, biar tanah goyang kuat Mince, nanya mau lepas tuh piring. Gimana itu cara mau tanam ubi? Ini dong mana? Tanam ubi itu Mince harus dengan jiwa, kesetiaan, kasih sayang, ada beras pengana. Apa? Kesabaran. Ayo mesti kita mau tanam ubi kalau begitu. Begitu kok Mince, tanam ubi le. Nah lihat kita Nana bertanam padi, kasih kita bertanam ubi karena tanah Dumato. Apa? Kenapa? Ya enggak? Oleh-oleh yang mana ini Miski? Kenapa sih mau minta beras kak? Ini buat ubi yang pengen Mince. Jangan begini. Manis tuh le, belum campur gula merah itu Mince. Manis ngapain setang, baru belum kupas itu ngasua di mulu. Biar jadi Mince, kalau nggak yang udah pekase, kita doakan ngapain usaha ini lancar. Bagi yang percaya, hadap ke atas, kita ucapkan dengan bersama-sama. Tutup mata, wahai. Ngana telanjang itu akar ubi Mince. Jangan lari Miski.